Selamat datang dan selamat bersekutu bersama di hari Minggu Pentakosta ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang beribadah di gereja, Zoom, maupun YouTube. Tema ibadah hari ini adalah Roh Kebenaran, Roh Pemersatu. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Umat yang terkasih, mulai minggu ini, umat yang sudah melakukan vaksin minimal 2 kali tidak perlu lagi untuk mendaftarkan diri sebelumnya untuk ikut kebaktian minggu. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk hadir dan beribadah bersama di gereja. Berikut ini ada beberapa kegiatan kita di dalam minggu ini, dan kami juga mengharapkan agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat turut serta berpartisipasi. Kebaktian Pentakosta Minggu 5 Juni 2022 dengan tema Roh Kebenaran, Roh Pemersatu. Pelayan firman yaitu Pendeta Rinto Tampu Bolon. Dalam kebaktian Pentakosta ini, umat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Seluruh anggota jemaat dewasa GKI Taman Aries yang sudah baptis dewasa atau pengakuan percaya CD diundang untuk menghadiri PMJD. Persidangan Majelis Jemaat diperluas pada hari Minggu 19 Juni 2022 pukul 1 hingga pukul 2 siang melalui Zoom meeting. PMJD merupakan sarana Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan Jemaat menyampaikan laporan pelayanan selama 1 tahun. Saudara yang akan hadir dapat mendaftarkan diri melalui Google Form yang tertera di Warta Jemaat atau melalui tata usaha di jam kerja, paling lambat Minggu 12 Juni 2022. PMJD akan diselenggarakan jika minimal ada 10 pendaftar. Bersama kita melepas rindu dan bertumbuh dalam iman melalui kegiatan Growto, Growing Together. Kita akan bertumbuh dalam Growing in God, gabungan semua wilayah pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pukul 19.30. Renungan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Teras Kamis untuk minggu ini belum diadakan dan akan kembali hadir pada hari Kamis 16 Juni 2022. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 10 Juni 2022 pukul 10 pagi dengan tema Sukacita dalam Roh Kudus. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja melalui Zoom ataupun YouTube. Hai adik-adik kelas Batita sampai dengan kelas 7. Kita ketemu lagi nih dalam acara Zoom Sale, Zoom Sekolah Injil Liburan yang akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 jam 10 sampai dengan jam 12. Dengan tema kita kali ini, Be Strong and Courageous. Penasaran kan kita akan dibawa berpetualang kemana kali ini? Pastinya seru dan menyenangkan. Jadi jangan lupa ajak kakak, adik, juga teman-teman untuk hadir dalam acara Zoom Sekolah Injil Liburan secara virtual. Catat tanggalnya sekali lagi, Sabtu 18 Juni 2022 jam 10 sampai dengan jam 12. Sampai ketemu adik-adik. Komisi Pendidikan GKI Taman Aries mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berprofesi sebagai pendidik
baik itu guru sekolah minggu atau guru di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, untuk mengikuti webinar yang akan kami adakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 dimulai pukul 3 sore sampai selesai. Dan topik yang akan diangkat adalah menjadi guru yang inovatif dan inspiratif. Narasumber Bapak Roni Rondonuwu. Beliau adalah staf ahli tentang pendidikan agama Kristen dari Yayasan IPK. Link Zoom dapat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lihat di flyer berikut ini. Terima kasih. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Mengawali ibadah kita, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah atas dicurahkannya Roh Kudus atas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Allah Bapa menghimpun kita yang berbeda-beda menjadi satu tubuh dalam ikatan roh, sehingga kita dimampukan hidup dalam kesatuan dan menjadi saksi Injil Kerajaan Allah. Mari kita berdiri. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengimani bahwa ibadah kita pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan beserta saudara juga.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Bersukacitalah karena Sang Sumber sukacita ada bersama kita. Dan bersama saudara juga. Saudara, dalam peringatan Pentakosta hari ini, kita akan memaknai dan menghayati keberadaan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran dan Roh pemersatu yang memandu manusia untuk mengenal pekerjaan Allah dan mempersatukan kita sebagai umat kepunyaannya. Namun seringkali kita mengabaikan keberadaan dan karya Roh Kudus bagi hidup kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berdiam diri sejenak, mohon pengampunan atas segala hal yang kita telah lakukan selama ini. Kita berdoa secara pribadi. Roh Allah yang hidup, ampunilah kami karena seringkali kami tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang mendamaikan dan mempersatukan. Seringkali kami membuat tembok-tembok pemisah berdasarkan latar belakang agama, ras, suku, dan golongan, sehingga mengakibatkan kesatuan tubuh Kristus terpecah. Ampunilah kami, ya Roh Kudus. Roh Allah yang hidup, rengkuhlah kami dengan kasih-Mu, supaya hidup kami dibaharui, sehingga kami mampu hidup dalam pemulihan, kasih, dan kesatuan dengan sesama kami. Ampunilah kami, ya Roh Kudus. Roh Allah yang hidup, penuhilah tubuh, jiwa, dan roh kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami bisa memiliki hidup yang harmonis, penuh kasih, dan saling menumbuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Cahayamu tersingkap tiap noda, kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Bagi saudara-saudara yang membuka hati dan rindu untuk memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang memulihkan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
yang bersedia turun menjadi manusia dalam lemah dan umatnya, walau dihindari cercah, sampai mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena kasih-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Mu, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari semua saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Dalam kasih dan kuasa-Mu, kami boleh menikmati hari-hari kami seminggu ini. Dan dalam rasa syukur Tuhan, kami pada saat ini mengingat segala kebaikan-Mu dan hendak mendengarkan sabda-Mu. Teguhkan kembali kami ya Bapa, untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan firman-Mu. Sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan kembali, setiap kami yang membutuhkan peneguhan untuk hidup benar dalam jalan-Mu, kami dikuatkan dan dimampukan oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
Engkau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renung bermanis terdengar, dan jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bumi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah
Dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari dirimu sendiri, dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang di gereja, dan salam untuk saudara-saudara semua juga yang ada di Zoom ataupun yang masih ada di YouTube. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, kalau di depan ini
kita bisa melihat ya, depan mimbar ini ada banyak buah-buahan, ada banyak sayur. Tapi saya cariin tadi ada 2 yang tidak ada di sini, dan itu sangat penting bagi kehidupan, yaitu jengkol dan pete. Jadi saya cari jengkolnya mana ini, pete ya, jengkol dan pete itu kehidupan itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini Pentakosta ya, kita puji syukur akhirnya bisa mengadakan kembali Pentakosta dengan situasi dan suasana yang sebelum pandemi. Apa yang kita lihat melalui buah-buahan dan sayur ini adalah sebuah anugerah ya, anugerah Tuhan atas pangan. Jadi Tuhan memberkati tanah untuk menghasilkan pangan bagi hidup kita. Nah, pangan ini satu yang penting sekali Bapak Ibu. Ya, sekarang lagi perang. Lalu kemudian gandum itu sulit. Dan beberapa bagian di dunia ini karena gandum mereka mulai kesulitan pangan. Dan pangan itu suatu yang vital bagi hidup manusia. Bahkan ada sebuah prediksi mungkin nanti di tahun 2045 dunia ini akan kehilangan pangan, kekurangan pangan. Nah, saudara-saudara, kita bisa buat burger seenak apapun. Tapi burger itu dari mana datangnya? Dari berkat Tuhan yang memberkati tanah yang mengolah, yang menjadi tempat untuk gandum itu tumbuh. Saudara-saudara bisa masak nasi liwet yang enaknya luar biasa. Sampai ketika makan gak sadar kalau itu lagi makan, ya kan? Saking enaknya begitu ya. Kita bisa buat apapun. Tapi satu hal, sumbernya itu dari mana? Dari berkat Tuhan atas tanah yang ada diberikan pada kita. Nah, karena itu Pentakosta dalam banyak pengertian, dalam banyak cerita, dalam banyak sudut perspektif itu menceritakan salah satunya itu kenapa orang-orang Israel itu membawa hasil panen mereka, ya, hasil panen mereka. Pentakosta itu hasil panen yang bagian akhirnya. Ketika Paskah mereka membawa hasil panen yang bagian awalnya. Jadi panennya itu tidak langsung, Bapak Ibu ya. Ada di panen yang paling pertama itu, lalu kemudian Pentakosta ini adalah bagian panen yang terakhir yang mereka bawa begitu. Nah, itu memberikan makna ketika mereka mengucap syukur, saudara-saudara. Dan ucapan syukur panen pertama itu terjadi ketika mereka keluar dari dari padang gurun, ketika mereka berada di tanah perjanjian, mereka berterima kasih, Tuhan 40 tahun dan kami ada di padang gurun. Kami dirawat oleh Tuhan melalui anugerah yang Tuhan beri melalui mana. Kami tidak menanam, kami tidak menabur, tapi Tuhan memelihara hidup kami. Itu di padang gurun, saudara-saudara. Tetapi kemudian ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan kasih tanah yang diberkati untuk mereka. Ketika Tuhan memberikan tanah yang diberkati untuk mereka, mereka kelola karena berkat Tuhan itu tidak lagi jatuh seperti mana. Ketika Tuhan memberikan tanah, maka di situ mereka dipanggil untuk mengolahnya. Mengolah, dan di dalam olahan itulah Tuhan menyertai dan memberkati. Nah, mananya berhenti, saudara-saudara, mananya berhenti. Tapi mereka harus bekerja untuk itu. Tetapi pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan dengan penuh pengharapan, saudara. Karena apa? Karena mereka yakin dan percaya bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sudah diberkati sebelum mereka bekerja. Nah, itu menarik tuh. Itu harus ada tuh dalam hati kita. Bahwa apa yang Tuhan beri pada kita sebuah pekerjaan, kita harus imani. Bahwa ketika Tuhan memberi pekerjaan pada kita untuk diolah, maka berkat Tuhan sudah mendahului sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Sehingga rasa syukur itu muncul pada waktu kita panen. Dan itu yang dialami mereka sehingga mereka datang membawa hasil-hasil panen itu. Tetapi di situ juga dalam Pentakosta itu tidak hanya berkait dengan hasil bumi, hasil panen itu, ya, berkait dengan pemeliharaan hidup kita. Saudara punya duit banyak sekarang, kalau nggak ada hasil panen, saudara, kita mau makan apa? Ya kan? Kita mau beli apa? Nggak bisa. Jadi mereka ucap syukur. Tapi juga mengingatkan mereka, Pentakosta itu mengingatkan mereka akan sebuah peristiwa yang paling penting juga. Peristiwa paling penting itu apa? Peristiwa Sinai.
Jadi 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di Sinai, lalu di Sinai itu menjadi Pentakosta pertama mereka. Pentakosta pertama di mana Allah turun dan kemudian memberikan hukum pada mereka. Bahwa umat Israel ini diberikan panduan hidup, tuntunan, firman Tuhan oleh Tuhan Allah. Dan bayangkan kalau kita baca dalam cerita itu, bagaimana penggambaran Allah yang turun itu dan memberkati umat dengan firman-Nya. Jadi saudara-saudara, firman itu berkat saudara-saudara. Kalau Allah berfirman pada kita, berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan dilakukan oleh Allah. Sesuatu yang diminta oleh Allah untuk kita juga bersama dengan Dia. Jadi bukan berarti ketika kita dengar firman itu berlalu. Tidak saudara. Firman itu akan menetap dan memimpin hidup kita ketika kita mau terimanya. Nah, pada saat itu di Gunung Sinai, Pentakosta yang pertama sekali dalam pengertian bukan hasil panen, Allah turun. Di situ ada gambarannya. Turun asap lalu kemudian api begitu. Ya, tanda kekudusan Tuhan, tanda kehadiran Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui gambaran itu. Ya, ada api begitu. Nah, karena itulah maka di dalam peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam Kisah Para Rasul, maka simbolnya itu apa? Kehadiran Allah itu dinyatakan lewat api, bukan lewat burung merpati. Pada waktu Yesus dibaptis, ya kita tahu ya, pada waktu Yesus dibaptis, ingat Bapak Ibu, Yesus dibaptis itu ada gambaran kehadiran Allah melalui burung merpati. Ya, tetapi dalam peristiwa Pentakosta itu ada gambaran kehadiran Allah yang digambarkan situ Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam lidah-lidah api. Maksudnya apa? Ini menghubungkan kehadiran Allah dengan Pentakosta pertama di Gunung Sinai. Bagaimana Allah memberikan hukum pada hidup mereka untuk menuntun mereka ya melalui hukum, melalui firman itu di Gunung Sinai. Lalu kemudian di Pentakosta Allah hadir. Gambaran Allah hadir itu, Roh Kudus itu dikatakan sebagai Allah yang hadir dalam hidup murid-murid dan menaruh hukum itu bukan pada loh batu tetapi pada hati mereka. Dan ketika firman itu ditoreh di dalam hati, maka kemudian disitulah penuaian terjadi. Karena apa? Firman itu menjadi benih. Benih yang memiliki tempat, benih yang memiliki tempat untuk dia berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi firman itu ditaruh di dalam loh hati umat pada waktu itu. Nah itu, jadi kalau kita mau ngomong Pentakosta itu panjang saudara. Tetapi yang menarik adalah bahwa kali ini pembacaan leksionari kita menghubungkan antara peristiwa Pentakosta dengan peristiwa Babel, saudara. Ini luar biasa. Ini maknanya semakin kaya, saudara. Peristiwa Pentakosta dikaitkan dengan peristiwa Babel. Nah, ini ada apa yang mau disampaikan pada kita dalam pembacaan leksionari pada minggu ini, pada peristiwa Pentakosta tahun ini. Ya kan, mungkin tahun depan nanti pembacaannya pembacaan satunya agak berbeda, saudara. Tetapi kita mau coba lihat. Pertanyaan yang pertama begini. Peristiwa Babel ini hubungannya sama Pentakosta ini apa gitu ya. Nah kalau kita baca saudara-saudara, kita lihat begitu ya. Di dalam Kejadian pasal 11 itu, kok seolah-olah tuh Tuhan tuh nggak suka gitu loh. Ya kan? Tuhan tuh kok nggak suka melihat apa orang-orang itu bersatu, saudara. Kan kalau kita lihat cerita sebelum pasal 11 itu, di situ di ayat terakhir itu dikatakan bahwa mereka tuh udah berserak. Ya, mereka tuh berserak, bangsa-bangsa ini berserak. Tapi kemudian di ayat 11, pasal 11 mereka kumpul bersatu. Dan Tuhan kok kayaknya nggak suka gitu loh. Nggak suka. Nah karena itu dia kacaukan bahasa mereka. Nah kalau kita lihat seperti itu, kita kehilangan maknanya saudara. Kita akan kehilangan maksud daripada penulisan penggambaran cerita itu di dalam Kejadian. Sebetulnya apakah Allah membenci kesatuan? Allah tidak menyukai rencana mereka untuk menjadi satu. Nah itu menjadi penting untuk kita cari tahu. Ya kan? Nah apa yang kita ingin dapatkan dalam cerita itu saudara-saudara? Bahwa ternyata ada alasan mereka. Kalau kita membaca di ayat yang keempat, di situ dikatakan begini, pasal 11 ayat 4 ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit
Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wah, ini indah saudara. Punya tujuan yang indah sebetulnya. Tetapi kenapa tujuan itu tidak diterima oleh Allah? Kenapa tujuan yang hebat, tujuan yang luar biasa, rencana-rencana yang besar seperti itu, kalau kita lihat itu kan baik begitu loh. Tapi kenapa Tuhan tidak menyetujuinya gitu? Nah, kalau kita telusuri ternyata saudara-saudara, kita melihat bahwa ada 4 tujuan mereka di situ kan. Tujuan yang pertama apa? Mereka mau membangun kota. Lalu kemudian membangun menara. Lalu kemudian mencari nama. Lalu kemudian supaya tidak terserak. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh saudara-saudara, apa artinya mereka mau membangun kota? Ketika mereka katakan, ayo mari kumpul kita mau bangun kota. Mereka mau membangun sebuah peradaban sebetulnya. Membangun peradaban sendiri. Membangun kehidupan sendiri seperti itu. Mereka mau atur hidup mereka sendiri. Lalu ketika dikatakan mereka mau membangun menara, saudara-saudara, menara ini dalam tafsir yang timur kuno seperti itu, maka menara ini mau bicara tentang apa? Keyakinan, saudara. Sistem keyakinan hidup mereka. Kalau mungkin sederhananya keagamaan mereka. Jadi mereka mau membangun kota hidup mereka sendiri, lalu mereka mau merumuskan membangun kehidupan agama mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri, apa yang mereka percaya ya mereka yang nentuin, saudara. Apa yang mereka imani ya mereka yang nentuin begitu. Nah, lalu kemudian yang ketiga apa? Mereka mau mencari nama di situ. Mencari nama itu artinya apa? Mereka mau melakukan itu semua untuk kemuliaan diri mereka. Jadi yang dikejar tujuan yang besar itu adalah tujuan untuk kemuliaan. Dan yang terakhir ketika mereka katakan mereka supaya tidak terserak, situ ada pemberontakan, saudara. Karena firman Tuhan sudah dinyatakan pada nenek moyang mereka setelah peristiwa air bah Tuhan mengulang kembali pada Nuh yang sebagai nenek moyang daripada mereka pada waktu itu setelah air bah. Yaitu bahwa mereka diminta oleh Tuhan untuk engkau pergi isi seluruh bumi ini. Tetapi mereka ketika tahu itu, malah mereka sebaliknya. Apa yang Allah perintahkan itu yang mereka kerjakan adalah apa yang Allah lawan daripada apa yang Allah perintahkan. Dari sini ada sebuah pemberontakan, saudara. Pemberontakan dari apa? Allah punya tujuan, Allah punya rencana. Tetapi mereka tidak mau untuk mengikuti tujuan dan rencana Allah itu. Mereka mau melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka itu adalah sesuai dengan tujuan dan rencana hidup mereka. Nah, karena itulah saudara-saudara, ada persoalan di sana. Jadi bukan persoalan yang Tuhan gak suka mereka satu, tetapi di balik rencana itu, di balik tujuan itu ada persoalan pemberontakan di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kenapa Allah tidak membiarkan kesatuan Babel itu terlaksana dari tujuan-tujuan itu? Maka kita lihat di situ bahwa tujuan yang indah, tujuan yang mulia, tujuan yang hebat-hebat itu ternyata saudara-saudara memiliki tujuan yang lain lagi. Seperti tadi dikatakan bahwa tujuan kesatuan itu adalah untuk memegahkan diri untuk kemuliaan diri. Wah, ini bahaya. Ya, tujuan kesatuan itu untuk memuliakan diri dan memegahkan diri berhadapan dengan Allah, dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Lalu kemudian apa lagi? Lalu mereka itu melupakan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Dan menurut sebuah catatan yang ada, pada waktu itu peristiwa ini ada raja yang namanya itu orang besar lah, bukan raja mungkin, namanya Nimrod. Jadi Nimrod ini keturunan yang bisa dikatakan Nimrod ini orang yang besar yang punya kekuatan dan dia yang punya kekuasaan. Jadi kemudian di situ ternyata dalam sebuah tafsir dikatakan, dalam sebuah analisa teks itu ya dan konteksnya, bahwa ternyata di dalam pembangunan itu terjadi apa yang disebut dengan penindasan, saudara-saudara. Jadi pada waktu mau membangun menara yang besar itu, maka di situ rupanya terjadi eksploitasi pada orang lemah. Terjadi penindasan. Jadi sehingga penindasan ini membahayakan kehidupan umat itu sendiri, bangsa itu sendiri. Saudara-saudara, bayangannya begini. Saudara-saudara kan tahu itu Great Wall ya,
benteng Takeshi ya. Bukan benteng Takeshi apa? Benteng Cina. Tembok Cina. Tembok Cina itu, saudara mungkin udah pernah ke sono ya. Tembok Cina itu kan besar ya, mulia. Tapi kalau tahu sejarahnya kan serem kan. Di situ kan penindasan terjadi di situ. Betul-betul luar biasa. Kemuliaan, kebesaran itu dunia ini kejar dan lakukan dengan cara apa? Dengan cara melakukan penindasan dan penganiayaan pada yang lemah. Jadi karena itu Tuhan Allah mengintervensi. Karena kalau tidak diintervensi, hidup mereka ini di Babel, maka peristiwa sebelum Nuh, sebelum air bah kembali terulang, saudara. Karena inilah rohnya, roh yang kemudian masih mewaris dan mereka hidupi, roh Babel ini, roh kecongkakan ini, roh Babel, roh yang memberontak ini, roh yang ingin menentukan tujuan hidup sendiri, roh yang mengabaikan Tuhan, roh yang mengabaikan kehendak Tuhan, roh yang mengabaikan maksud Tuhan, roh yang mengabaikan firman Tuhan. Dan roh itu atau situasi itu ada situasi yang juga terjadi sebelum air bah pada masa Nuh. Dan ini yang dihidupi oleh mereka. Dan ini roh Babel ini. Nah karena itu, kalau Tuhan Allah tidak intervensi, maka yang terjadi adalah manusia itu akan saling menghancurkan. Karena kesatuan yang mereka rancangkan adalah kesatuan yang bukan untuk membangun kehidupan, membangun tujuan Allah. Tapi kesatuan yang mereka lakukan adalah kesatuan untuk diri mereka sendiri. Dan bagaimana cara Tuhan? Sederhana sekali. Saudara, Allah tidak menghancurkan menara itu loh. Coba dibaca, nggak ada kan ceritanya. Allah tidak menghancurkan, dia datangkan api belerang gitu ya. Luar api belerang, hancur itu menara yang sudah dibangun. Tidak tuh. Tapi Allah mengacaukan bahasa mereka. Nah di sini kita lihat bagaimana mereka itu tidak dapat mengerti bahasa orang lain. Yang Allah lakukan itu tidak menghancurkan apa yang mereka sudah mulai bangun. Tapi yang Allah lakukan adalah membuat mereka tidak bisa menyelesaikan apa yang mereka sedang bangun. Saudara tuh ya, ingat ya. Jadi peristiwa Babel mengingatkan kita bahwa Allah tidak menghancurkan apa yang mereka bangun, yang sedang bangun. Tetapi Allah tidak membuat mereka menyelesaikan apa yang mereka sedang bangun. Caranya gimana? Ya caranya Bapak Ibu tahu. Membuat mereka tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Mereka berbahasa, mereka berkata, tetapi tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Dan ini adalah roh Babel. Roh yang ingin menyatu, tetapi menyatu untuk tujuan hidup mereka sendiri. Bukan menyatu dalam rangka untuk memenuhi tujuan Allah. Dan ini cerita ini kecongkakan ini, roh Babel inilah kemudian dalam bacaan kita. Itu dipadankan dalam leksioneri kita dengan apa? Pentakosta. Ditunjukkan bagaimana roh Allah bekerja. Dalam peristiwa Pentakosta diingatkan, dikenalkan tentang pribadi Allah Trinitas itu. Pribadi ketiga Allah Trinitas itu Roh Kudus. Datang api tadi ya. Hadiran Allah Roh Kudus, ketika Allah hadir dalam peristiwa Pentakosta, maka apa yang Allah lakukan? Allah tidak mengubah keeragaman yang sudah ada. Allah tidak memaksa mereka yang sudah beragam dari berbagai bangsa dan daerah itu, bahasa itu, lalu menjadi satu dalam satu bahasa itu. Tetapi Allah kemudian memampukan mereka untuk memahami apa yang Allah firmankan, untuk memahami apa yang menjadi tujuan Allah, untuk memahami apa yang Allah ingin mereka kerjakan. Mereka berbeda, mereka beragam, tetapi kesatuan yang Allah bangun adalah kesatuan untuk bisa saling mengerti dan memahami. Itu Roh Kudus tuh pekerjaannya. Roh Kudus pekerjaannya membawa kita pada kebenaran. Saya sudah cerita di doa Pentakosta, doa malam sebelum Pentakosta, kebenaran itu artinya apa?
Ya. Tapi di sini kita melihat bahwa ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka yang Dia kerjakan di situ adalah membuat saya mengerti apa maksud Tuhan. Membuat saya mengerti apa tujuan Tuhan. Membuat saya mengerti apa firman Tuhan. Sehingga ketika itu bersama dengan orang yang ada di sekitar saya, lalu kemudian orang di sekitar saya, di sebelah kiri saya, depan dan belakang, kita semua ini diinggapi oleh Roh Kudus yang membuat kita walaupun berbeda, tapi kita bisa mengerti sama-sama apa yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian setiap orang kembali ke dalam hidup dan konteksnya. Untuk apa? Untuk juga menyampaikan, mereka diurapi oleh Roh Kudus untuk membuat juga orang lain mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu untuk hidup kita? Yang pertama begini, untuk gereja dulu ya. Gereja melalui peristiwa Pentakosta, karena gereja adalah buah dari Pentakosta. Gereja itu diingatkan untuk hati-hati terhadap roh Babel. Karena roh Babel ini terus ada, saudara. Gereja itu harus diingatkan. Pendeta, penatua, majelis jemaat, para pelayan, lalu kemudian jemaat, itu diingatkan jangan sampai dimasuki oleh roh Babel ini. Roh Babel itu apa tadi? Gereja bertujuan untuk kemuliaan dirinya. Gereja bertujuan untuk membesarkan namanya. Bapak Ibu senang gak kalau GKI Aries itu terdengar sampai Zimbabwe? Wih, saya ke Zimbabwe gitu. Dari mana? GKI Taman Aries. Wah, saya kenal tuh. Pendeta Kiki ya gitu. Hampir betul. Kok hampir betul? Ada pendeta yang lain. Wah, salah gitu ya. Narinto gitu. Kalau kita bangga di situ, kita masuk dalam roh Babel. Hati-hati. Saya, Pak Kiki juga berbahaya gitu ya. Karena kita diingatkan lewat peristiwa Pentakosta, kita mau hidup di mana? Roh Babel atau roh Pentakosta? Roh Babel itu membuat kita akan tergoda untuk membesarkan gereja, bukan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Betul? Betul nggak? Betul, sedikit. Ini jangan-jangan ada banyak roh Babel nih. Enggak lah ya kan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi satu buat gereja. Jadi kita sebagai anggota jemaat, yang kita perlu pikirkan sebagai pelayan, sebagai apapun, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana di dalam GKI Taman Aries ini kita bersama-sama sehati, bersama-sama untuk membangun pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, untuk bisa tersiar kemana saja. Jadi kalau yang didengar, yang tersiar itu adalah nama Tuhan, nama Yesus. Dan kalau kita mencuri, mengambil itu, maka kita sudah hidup dalam roh Babel itu. Karena itu gereja itu senang kalau jemaat itu bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Bertumbuh itu menyadari panggilan Tuhan. Menyadari panggilan Tuhan itu apa? Menyadari panggilan Tuhan kemudian melihat mana Tuhan bagian yang aku bisa lakukan di rumahmu. Di dalam pekerjaanmu. Itu pertumbuhan menjadi persembahan Pentakostanya. Selain syukur atas pangan yang dia terima. Jadi itu kebahagiaan kita. Lalu kemudian untuk keluarga. Untuk keluarga. Bagaimana? Hati-hati. Di situ dikatakan bahwa roh Babel itu di dalam kehidupan keluarga bisa pecah. Bisa berantakan. Karena apa? Ada roh Babelnya di situ. Bukan roh kebenaran dan roh pemersatu. Roh Babelnya itu apa? Ketika setiap keluarga itu, setiap orang itu hidup dengan tujuannya masing-masing. Siapa bilang sekarang dalam rumah tangga terjadi persaingan?
Istri ingin mulia di dalam keluarganya. Suami ingin menjadi mulia dalam keluarganya. Anak-anak mau jadi lebih mulia dari orang tuanya. Dan orang tua mempertahankan kemuliaannya di antara anak-anaknya. Sehingga yang terjadi adalah mereka berkata-kata tapi tidak bisa saling mengerti. Istri ngomong sama suami, banyak kata-katanya, tapi tidak satu pun yang ditangkap dan dimengerti. Suami juga begitu. Nah, roh Babel itu membuat kita bisa berkata-kata, kita mempunyai tujuan, tetapi di situ orang lain tidak dapat mengerti apa yang kita maksud, apa yang kita katakan. Dan disitulah perpecahan terjadi. Ketika suami istri, anak, orang tua, saudara bersaudara tidak saling bisa memahami dan mengerti apa yang dikatakan, maka di situ pertengkaran siap untuk dilaksanakan. Tetapi ketika roh Pentakosta itu, roh kudus, roh Pentakosta itu menjadi bagian dalam hidup berkeluarga kita, maka Pentakosta, roh kudus itu hadir dalam pribadi seorang suami, pribadi seorang istri, pribadi seorang anak, pribadi orang tua, pribadi saudara dan bersaudara. Maka roh kudus itu membuat kita, saudara, mengerti, memahami. Kenapa ya mama saya itu ngomel-ngomel misalnya, ngelarang saya begini begitu. Dia memahami, coba roh kudus itu menolong kita untuk memahami, saudara. Karena dengan kita memahami dan kita mengerti, kemudian kita paham pada akhirnya, memahami orang lain yang ada di dekat kita, membuat kita memahami tujuan Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Memahami tujuan Allah dalam hidup kita, membuat kita akan belajar untuk hidup dalam roh itu, yaitu memahami hidup orang lain. Nah, kalau saling memahami di sini, Roh Kudus membuat kita saling mengerti, saling memahami untuk sebuah tujuan Tuhan. Lalu untuk pribadi saudara-saudara, saudara mungkin saat ini sedang merancangkan sesuatu yang besar, hati-hati juga ya. Hati-hati untuk bisnis, pekerjaan dan lain, hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai kita dalam tanda petik kemasukan roh Babel. Saudara mengerjakan itu, kita mengerjakan itu sehingga mengabaikan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara merancang semua hal dalam hidup ini seperti orang Babel yang ingin membuat menara sampai menuju ke langit. Tetapi untuk itu kita tidak melihat dan mendengar firman Tuhan. Maka kita akan jatuh di dalam roh Babel. Penuh kecongkakan, penuh penindasan, penuh dengan niat-niat untuk tidak mendengarkan kebenaran Tuhan lagi. Hati-hati saudara. Itu bisa menjadi bagian hidup kita sekarang. Karena itu yang kita minta apa? Minta ya Roh Kudus, penuhi hatiku. Aku hidup dalam roh kebenaran, aku hidup dalam roh persatuan. Roh pemersatu itu. Dan percayalah, berkat Tuhan itu tidak pernah kurang untuk setiap orang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita saat hening.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita ya. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di Pentakosta ini. Kami diingatkan kembali akan anugerah Tuhan yang memberkati tanah-tanah yang kami pijak ini, sehingga setiap tanah memiliki kemampuan untuk menumbuhkan makanan buat kami semua. Dengan makanan itu kami memiliki energi untuk bekerja dan berkarya, sehingga kami membangun dalam kehidupan ini dan menerima hasil dalam bentuk yang lain di dalam kehidupan yang kami kerjakan. Dan semua yang kami terima saat ini adalah dari Tuhan. Mungkin kami lupa, mungkin kami ingat, mungkin kami tidak ingat, mungkin kami abai untuk melihat seberapa besar dan seberapa banyak yang kami miliki. Semua juga adalah karena Tuhan memberkati kami dengan pangan. Dan karena itu Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk kehidupan para petani, peternak, dan juga para nelayan yang mereka ambil bagian di dalam kehidupan ini untuk menjadi saluran berkat, untuk menghadirkan sepiring nasi bagi kami, tetapi melalui perjuangan dan keringat dan terutama lagi pengharapan dan iman bahwa Tuhan memberkati. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap para petani, Engkau memberkati setiap para peternak, secara khusus ketika saat ini di Indonesia, ternak sapi harus mengalami satu sakit hewan, kuku, belah, dan lain sebagainya, penyakit virus seperti ini. Tuhan yang berikan hikmat dan pertolongan supaya pemulihan itu terjadi juga untuk hewan-hewan atau ternak-ternak yang sedang diupayakan untuk kembali sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan para petani, peternak, dan nelayan ini. Tuhan berkati mereka dengan kecukupan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Tuhan berkati mereka dengan kebaikan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, buat orang-orang yang terlibat dalam berbagai talenta dan karunia yang mereka miliki, para pedagang, pebisnis, orang-orang yang memiliki bidang kemampuan untuk juga menjadi bagian dalam pembangunan dan pemeliharaan kehidupan ini. Tuhan berkati mereka karena kami tahu bahwa padi-padi itu yang menjadi beras dan kemudian menjadi nasi, itu juga melibatkan ada banyak orang untuk pelihara hidup kami yang dari Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk mereka juga, para pedagang, pebisnis, dan lain sebagainya yang berada di bagian tengah itu untuk menyalurkan segala sesuatu, merancang segala sesuatu supaya rahmat Tuhan tersebar kepada banyak orang. Tuhan berkati mereka, agar dalam kehidupan yang mereka sedang bangun, mereka sedang upayakan, Tuhan berkati. Kiranya segala yang mereka sedang upayakan, sedang bangun itu, baik jemaatmu di sini juga sedang mengupayakan itu, maka itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan. Maka Tuhan kiranya berkati supaya apa yang mereka bangun, Tuhan juga yang menyelesaikan, Tuhan juga yang membangun di dalamnya. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaatmu yang saat ini berada, baik bekerja, berusaha, berbisnis, menjadi karyawan, menjadi guru, menjadi pegawai negeri, baik juga yang menjadi bagian dalam pemerintahan.
Tuhan mampukan dan Tuhan berkati mereka, satukan mereka Tuhan, satukan kami dengan roh Pentakosta ini, dengan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta ini, supaya setiap kami ini boleh berjuang bersama untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa ya Bapa juga untuk gerejamu ini, gereja dan pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami memulai sebuah ibadah dengan tanpa pendaftaran, dan kami bersyukur ketika kami bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang kami, bangku-bangku yang dulu kosong ini terisi kembali oleh jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Tuhan berkati gereja ini dalam pelayanan yang ke depan. Biarlah pelayanan-pelayanan yang lain juga boleh terus bertumbuh, karena di situ ada kesatuan hati dalam rencana dan tujuan dan karya Tuhan untuk setiap kami umat-Mu ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan juga berkati setiap yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan memerlukan pertolongan-pertolongan dalam ekonomi, pekerjaan, dan juga persoalan-persoalan pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, pergumulan saudara bersaudara. Bapa Surgawi, kami mohon roh Tuhan, Roh Kudus itu boleh menerangi hati setiap kami, sehingga kami memiliki pengertian akan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Dan setiap hubungan relasi yang ada boleh saling mengerti satu sama lain, untuk kemudian saling memahami satu dengan yang lain, karena mereka mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga persekutuan yang baik, pemulihan-pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Setiap kami memiliki doa pribadi yang juga menjadi bagian dalam doa kami saat ini. Doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami yang ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang kekasih, setiap kali kita merayakan Pentakosta, kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap gerejanya dalam perjalanan pengembaraannya di muka bumi ini. Karena pemeliharaan Tuhan jugalah kita boleh menerima begitu banyak berkat, baik jasmani maupun rohani. Dasar persembahan kita hari ini adalah dari Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Sebagai respon atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita, marilah kita menyatakan syukur kita melalui 2 jenis persembahan. Pertama adalah persembahan syukur tahunan. 2 kotak persembahan ada di depan mimbar dan 2 kotak ada di tengah-tengah ruang ibadah. Kedua adalah persembahan mingguan yang kotaknya berwarna putih di depan pintu masuk. Jemaat yang hadir di gereja diberi kesempatan untuk maju ke depan melalui jalan di tengah dan menyerahkan persembahan tahunannya di kotak persembahan tersebut. Untuk itu, umat dapat mengikuti petunjuk arah yang terpasang di lantai. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk maju ke depan, dapat tetap memasukkan amplop persembahan di pintu keluar pada saat akhir ibadah. Persembahan akan diiringi dengan pujian KJ 241, Inilah hari ke-50, dan prosesi pembawa persembahan akan mengawali prosesi tersebut. Persembahan syukur tahunan dan persembahan untuk gereja dapat juga dikirimkan ke rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di Warta Jemaat, atau bagi Bapak Ibu yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing. Kode unik untuk persembahan tahunan adalah 04. Terima kasih. Umat Tuhan, mari kita berdoa.
Allah Bapa Sorgawi, kami datang dan mengakui akan kedaulatan-Mu di dalam setiap usaha dan kerja kami. Dan saat ini kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Kami mempersembahkan sebagian dari hasil kerja kami sepanjang tahun ini. Engkau telah memberkati bumi kami, tanah air kami dengan kesuburan, sehingga kami semua boleh menikmati hasilnya. Saat ini kami mohon kemurahan dan berkat-Mu atas setiap jengkal tanah di bumi kami ini, sehingga terus dapat menghasilkan berbagai macam hasil bumi untuk kami bisa menikmatinya. Berkati juga setiap kerja dan karya kami, dan ajar kami untuk bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan kami ini. Amin. Saudara umat yang terkasih, Roh Kudus itu sesungguhnya adalah sendiri yang berkarya di tengah dunia ini dan secara khusus di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu saudara-saudara, tidak ada kerinduan yang lebih terberkati daripada kerinduan kita untuk meminta dan meroleh hidup dalam Roh Kudus dan penyertaannya dalam setiap langkah hidup kita. Dialah Roh kebenaran, Dialah Roh pemersatu. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus berkaryalah untuk hadirkan persatuan dan damai sejahtera dimanapun engkau berada. Syukur. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya,
Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Kiranya berkat dan firman Tuhan senantiasa menjadi panduan kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha kami di GKI Taman Aries pada jam kerja. Mari kita saling mengingatkan dan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.